kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Kelvin dalam pengantar algoritma. Nah, di kontrak perkuliahan kita nanti kita akan bertemu selama 1 semester. Ada juga nanti peraturan perkuliahan, penilaian, dan beberapa buku referensi yang nantinya akan saya cantumkan di kontrak perkuliahan. Pembahasan kita diantaranya ada 4 poin, seperti apa itu algoritma, kemudian mengapa diperlukan algoritma, apa itu program, dan apa peran program pada algoritma. Mungkin di antara kita masih awamnya dengan kata algoritma dan program. Jadi nanti di pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai keempat poin tersebut. Nah, di sini kira-kira kita sudah pernah menjumpai yang namanya smartphone, laptop, dan PC. Nah, semua perangkat ini ada kaitannya dengan program dan algoritma. Misalkan pada smartphone, apa saja yang ada di dalam perangkat tersebut, seperti sistem operasi. Pada smartphone kita bisa melihat bahwa sistem operasinya ada yang menggunakan Android, iOS, sedangkan pada laptop atau PC sistem operasinya biasanya seperti Windows, ada juga macOS, Linux, dan lain sebagainya. Juga ada perangkat lunak yang spesifik atau produktivitas. Pada smartphone banyak ya perangkat lunak yang dimaksud itu diantaranya software yang bisa kalian download di Play Store maupun App Store. Begitu juga hal yang sama pada PC, kita biasa ada mendownload software, misalkan software dari Microsoft dan sebagainya. Selain perangkat lunak spesifik atau produktivitas, ada juga utilitas seperti kegunaan dari aplikasi tersebut atau perangkat tersebut di bidang apa saja. Kemudian ada lagi game. Game biasa banyak ya di komputer maupun smartphone, biasa banyak menyediakan game. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaannya, bagaimana mereka itu dibuat? Jadi, perangkat tersebut dibuat berdasarkan program, algoritma, dan masalah. Program ada untuk menyelesaikan masalah spesifik. Jadi, perangkat ini dibuat berdasarkan ada masalah. Kemudian dari masalah muncullah yang namanya algoritma, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Dari langkah tersebut maka muncullah solusi dibuat sebuah program. Jadi program itu ada untuk menyelesaikan masalah. Yang muncul pertama itu yaitu masalah. Kemudian dari masalah munculnya berbagai langkah untuk menyelesaikan masalah yang dinamakan algoritma. Jadi program itu terdiri dari banyak algoritma. Jadi intinya di dalam program itu terdapat serangkaian algoritma yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya program game poker. Ada beberapa masalah, misalnya seperti pengacakkan kartu. Nah, di dalam pengacakkan kartu ada algoritmanya, yaitu algoritma pengacakan. Misalnya bagaimana cara program tersebut mengacak suatu kartu. Apakah dibagi menjadi 2, apakah diacak secara random, atau dengan teknik kelipatan genap, ganjil, dan sebagainya. Kemudian ada juga pembagian kartu. Misalnya mau dibagikan kepada jumlah pemain gamenya ada 10 orang. Nah, bagaimana program tersebut bisa membagikan kartu tersebut kepada 10 orang secara acak.
pembagian kartu menggunakan algoritma. Masalah pada pembagian kartu, misalkan algoritmanya bagaimana program tersebut bisa membagikan kartu tersebut kepada pemain yang ada pada game tersebut. Misalnya jumlah anggota pemainnya ada 10 orang. Bagaimana cara kerja program agar membagi kartu tersebut kepada 10 orang tersebut? Misalnya kalau 5 pemain, maka kartu dibagi kepada 5 pemain. Tidak mungkin kita ada 10 pemain, ternyata yang terbagi kartunya hanya 5. Berarti programnya tidak bisa menyelesaikan masalah. Kemudian, dalam permainan game biasanya ada yang menang ya. Jadi ada masalah mengenai kemenangan kartu. Algoritmanya gimana? Bagaimana program bisa mengetahui bahwasannya dari 10 pemain tadi siapakah yang menang? Dari 10 pemain tadi kan masing-masing ada banyak kartu ya. Setelah dikeluarkan, bagaimana program tersebut bisa memutuskan siapa pemenangnya melalui kartu yang dikeluarkan. Jadi ada poin keempat itu, ada juga biasa dalam menentukan pemenangnya menggunakan konsep AI atau Artificial Intelligence, yaitu kecerdasan buatan, di mana nanti program tersebut memiliki kemampuan seperti manusia, memiliki cara berpikir seperti manusia. Dia bisa mengetahui bahwasannya dengan melalui sistem atau ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki, dia bisa mengetahui bahwa kalau misalnya kartu ini yang muncul kondisinya begini, maka pemenangnya siapa. Atau mungkin bisa memprediksi dari 10 pemain tersebut pemenangnya kira-kira siapa melalui pola dari pembagian kartu, pengacakan kartu. Jadi di sistem kecerdasan buatan ini, cara kerja algoritmanya itu seperti cara kerja berpikir dari manusia. Dia bisa memutuskan siapa yang memenangkan permainan game tersebut melalui kecerdasan yang dimiliki. Jadi pada masalah menang ini, algoritmanya ini dia bisa menentukan bahwa dia bisa memutuskan siapa yang memenangkan permainan game poker ini berdasarkan data yang dia miliki. Nah, contoh dalam masalah kehidupan sehari-hari, misalnya kita ingin mengurutkan 10 buah bilangan secara berurutan, secara bertingkat. Kalau 10 masih gampang ya. Misalnya angka 1 kita tinggal pindahkan ke depan, angka 10 pindah ke belakang, angka 3 ke posisi 3, dan seterusnya hingga berurut dari 1 hingga 10. Kemudian misalnya kita mau mencari peserta ujian yang NIM-nya 14 2020, 1411112020. Kalau kita cari nggak ada ya, berarti kita bisa memutuskan bahwa NIM ini tidak ada dalam peserta ujian. Tapi kok misalnya jumlahnya, kemudian misalnya kita ingin mencari inisial nama pejabat yang ingin dicari, yang mana yang memiliki kekayaan paling tinggi, kita tinggal lihat angkanya 55559, berarti WPN. Kalau datanya 6 masih mudah yang kita cari ya. Tapi kok misalnya datanya udah banyak, apakah masih memungkinkan? Dan contoh masalah lain, yaitu masalah
Rubik. Masalahnya yaitu Rubik yang belum terstruktur atau warnanya belum pada sisi yang sama. Jadi kita membutuhkan solusi yang menghasilkan Rubik dengan warna yang masing-masing sisinya sama. Jadi algoritmanya gimana? Jadi ini ada masalah, solusi. Untuk menyelesaikan masalah, kita membutuhkan yang namanya algoritma. Algoritmanya misalnya kita rotasikan ke bawah, putar ke kanan, naikkan ke atas, dan sebagainya, hingga akhirnya menghasilkan solusi Rubik sudah dalam keadaan semua bidang memiliki warna yang sama. Jadi apa itu algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan kapan algoritma itu berhenti? Algoritma berhenti jika sudah mencapai solusi. Nah, langkah-langkah tersebut mesti terurut. Jadi yang dicetak tebal itu poin pentingnya. Misalkan ada masalah Rubik tadi. Kalau langkah-langkahnya misalnya kita lihat, anggap saja ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 16. Kalau kita balikkan, kira-kira dapat solusinya gak? Kemungkinan beda ya hasilnya. Makanya itu langkah-langkah tersebut mesti terurut. Masalah lainnya yaitu menukar isi dalam gelas. Misalkan di dalam gelas A terdapat air putih, dan di dalam gelas B ibaratnya kita lihat isinya yaitu air biru atau ocean blue lah kita ibaratkannya. Nah, kita mau menukar isi dalam gelas A menjadi warna biru dan B menjadi warna putih. Kira-kira langkah masalah inputnya yaitu A dan B. Kita input nilai A-nya itu misalkan air putih, kemudian B ocean blue. Kita maunya outputnya itu A itu sekarang harus memiliki isi gelas A harus berisi ocean blue, sedangkan isi gelas B berisi air biasa atau air putih. Nah, sekarang tadi kita telah melihat masalahnya itu sebagai input dan solusinya sebagai output. Yaitu tujuannya kita mau menukar isi gelas A ke B dan B ke A. Jadi misalnya kita kasih gelas A ini label A. Label A kita contohnya misalnya kita taruh stiker gelas A dan stiker ke gelas B. Jadi nanti isinya kita mau menukarkan isi gelas A ke B dan B ke A, sehingga hasilnya nanti A warna biru dan B warna putih. A berisi ocean blue, B berisi air putih. Nah, untuk algoritmanya gimana? Jadi dibutuhkan prosesnya yaitu algoritmanya yaitu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tadi. Jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut dibutuhkan gelas C, yaitu gelas kosong, yang nanti di program kita sebut sebagai temporary atau temp atau variabel lain, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau kita lihat di sini ada 4 opsi pilihan, kira-kira mana yang paling cocok. Kalau kita lihat pada algoritma A, kita memindahkan isi A ke B. Jika kita langsung memindahkan isi A ke B, maka tercampur ya cairan B dengan cairan A, jadi pasti A salah.
Kalau kita lihat algoritma B, pindahkan isi B ke C. Sekarang berarti B gelasnya kosong, C berisi warna ocean blue. Kemudian kita pindahkan isi A ke B. Tadi B udah kosong, kita pindahkan isi gelas A ke B. Maka gelas B sekarang berisi air putih. Gelas B berisi air putih. Dan gelas A kosong. Kemudian pindahkan isi C ke A. C tadi berisi ocean blue, kita pindahkan ke gelas kosong A. Sekarang gelas kosong A jadi berisi ocean blue, gelas C nya kosong, dan gelas B nya air putih. Berarti algoritma B benar. Kalau kita lihat algoritma C, pindahkan isi B ke C. B ke C, oke. Pindahkan isi A ke C. Tadi B ke C, C berisi ocean blue, kita pindahkan A ke C lagi, jadi bercampur. Ini campuran ocean blue nya jadi nggak ada ya. Karena algoritma C salah ya. Kemudian algoritma D, pindahkan isi A ke C. Berarti A kosong, C berisi air putih. Pindahkan isi B ke A, berarti B kosong, A berisi ocean blue. Kemudian pindahkan isi C ke B. Tadi C berisi air putih, pindahkan ke B yang sudah kosong. Berarti bisa juga ya. Berarti nanti hasil akhirnya juga ocean blue. Gelas A berisi ocean blue, gelas B air putih. Berarti pilihan B dan D benar ya. Nah, jadi kesimpulannya dalam menyelesaikan suatu masalah itu bisa memiliki banyak cara, seperti yang kita lihat algoritma B dan algoritma D menghasilkan solusi yang sama. Jadi nanti dalam membuat program kita juga sama. Untuk menyelesaikan suatu masalah bisa melalui proses yang banyak atau cara yang lebih dari satu. Jadi dalam menyelesaikan suatu masalah akan banyak proses-prosesnya atau algoritmanya. Algoritmanya bisa berbeda-beda ya. Jadi dalam menyelesaikan suatu kasus nanti di program, misalnya ada kasus A, algoritma yang dikerjakan oleh teman sama teman Y bisa saja berbeda, tapi hasil akhirnya sama. Atau dengan kata lain, suatu masalah bisa diselesaikan dengan berbagai cara yang berbeda, dengan hasil akhir sama, atau mencapai tujuan yang sama. Kemudian, kapan algoritma selesai dan berhenti? Misalnya, kalau di Ruby, ketika semua bidang sudah memiliki warna yang sama. Kalau pada masalah gelas, ketika isi gelas A dan B isinya sudah bertukar ya. Posisinya sudah tertukar. Kalau mengenai bilangan sudah terurut. Nah, kemudian ada pertanyaan, dapatkah algoritma tanpa input? Jadi ada juga algoritma yang tidak menggunakan input. Misalnya random number, produksi random number ketika menampilkan bilangan acak, yang ada proses sama output. Jadi kita nanti panggil fungsi random, maka muncul angka random. Kita tidak menginput bilangannya. Kalau pada random number itu, kita ada suatu fungsi yang memanggil random number, kemudian menampilkan outputnya. Jadi dia cuma ada proses sama output. Nah, algoritma tanpa input lainnya seperti masalah-masalah tertentu dengan input statis. Input statis itu yaitu input tetap, yang nilainya tetap. Misalkan kalau kita
inputnya statis, jadi bukan dari user, tetapi langsung melalui program. Misalnya kita mendeklarasikan suatu variabel, misalnya nama variabelnya P-nya kita set nilainya 22/7, jadi kita tidak perlu input dari user lagi. Ketika kita print, maka akan menghasilkan output dari nilai P tersebut. Jadi yang ada hanya proses dan output. Kemudian jadi syarat algoritma itu apa aja? Ini ada informasi tambahan mengenai algoritma. Algoritma harus berhenti setelah sejumlah langkah terbatas. Jadi ada input, proses, output. Setelah mencapai output, maka dia berhenti berproses. Kemudian output itu tadi kan tujuannya atau solusinya. Jadi setelah mencapai solusi, maka berhenti. Ada lagi, setiap langkah harus terdefinisi dengan tepat dan terurut. Yang tadi seperti kasus Rubik tadi ya, harus terdefinisi tepat dan terurut. Kalau urutannya beda, hasilnya beda. Kemudian algoritma boleh memiliki 0 atau lebih input. Inputnya bisa saja 0 atau memiliki banyak input. Yang 0 itu seperti yang contoh tadi, kalau yang input lebih dari 1 itu, misalnya input 3 variabel. Kalau kita sebut misalnya ada nilai, misalnya nilai mahasiswa 1, 2, 3, nah, seperti itu. Kalau algoritma boleh memiliki 0 atau lebih output, misalnya tadi outputnya nggak ada. Kalau algoritma yang memiliki 0 output itu berarti biasanya seperti dia cuma input proses saja ya, dia tidak ada output. Kalau lebih output, dia bisa cetak lebih dari 1 kali, misalnya print nilai mahasiswa 1, kemudian print nilai mahasiswa 2. Itu lebih ya, memiliki nilai output lebih dari 1. Nah, kemudian algoritma itu harus efektif dan efisien. Efektif dalam hal ini berarti algoritma itu mampu menyelesaikan masalah dan menghasilkan solusi atas permasalahan tersebut. Kemudian efisien. Efisien itu seperti waktu yang digunakan itu lebih cepat istilahnya. Atau misalnya untuk menyelesaikan suatu masalah, baris kodenya itu ada 10. Ternyata bisa dipersingkat jadi 5 baris. Nah, itu yang dinamakan efisien. Mengapa mempelajari algoritma? Mengapa tidak manual saja? Nanti kita lihat langsung pas praktek ya. Kenapa kita tidak manual? Kalau menghitung 10, mengurutkan 10 angka mungkin mudah. Kalau mengurutkan 1000 angka, apakah masih mudah? Nah, kemudian dalam hal efektif dan efisien tadi, mengapa tidak menggunakan algoritma sederhana tetapi dengan spesifikasi komputer yang tinggi? Mengapa mempelajari algoritma? Dia tidak mungkin menciptakan efektivitas dan efisiensi tanpa dasar kuat. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi merupakan hal minor pada pengantar algoritma. Terus ada lagi, dan mengenai efektivitas dan efisiensi itu bisa dipelajari pada ada mata kuliah tersendiri, yaitu desain dan analisis algoritma. Jadi di mata kuliah ini, yaitu sekitar semester 3, itu akan diajarkan bagaimana suatu algoritma itu harus efektif dan efisien. Jadi di mata tersebut nanti ada analisis algoritma. Apakah algoritma ini efisien atau efektif? Nah, itu di mata kuliah yang terpisah ya.
Kemudian kalau kita disuruh menghitung jumlah angka yang semestanya ada 10, maka dengan mudah kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika kita disuruh mengurutkan juga mudah ya. Tapi kalau 10.000, coba kita urutkan menggunakan kertas, mencoba 20, 13 berarti 13,20, tambah lagi angka 19 berarti 13,19,20, tambah lagi angka keempat seterusnya hingga 4.781. Ternyata total pada semesta ini ada 10.000. Coba kita urutkan dalam kertas, sama kita bandingkan menggunakan prosesor Core i7. Kira-kira siapa yang lebih cepat? Dan apakah masih menggunakan perhitungan manual? Tentu saja kita lebih prefer ke menggunakan prosesor Core i7 ya. Jadi dengan demikian kita memanfaatkan yang namanya pemrograman. Jadi programming itu memanfaatkan kekuatan komputasi untuk menyelesaikan masalah yang diperlukan translasi ke bahasa yang dimengerti oleh komputer. Jadi dalam membuat program kita membutuhkan algoritma. Jadi algoritma itu diterjemahkan dalam atau ditulis dalam bahasa komputer atau bahasa pemrograman. Nah, ini ada dua level berdasarkan kemanusiawian. Bahasa pemrograman terbagi dua, ada low sama high. Low itu level programming language dan high. Ada low level programming language dan high level programming language. Yang low itu contohnya assembly sama opcode. Assembly itu bahasa mesin, bahasa yang lebih tidak kemanusiawian. Jadi berbeda dengan mas. Jadi agak sulit dimengerti ya kalau yang low itu. Kalau yang high, dia itu lebih kemanusiawian. Contohnya ada Pascal, ada COBOL, Basic, Fortran, C++, Java, dan Python. Pada mata kuliah ini, kita akan mempelajari menggunakan bahasa Python. Ya, nanti di semester 2 mungkin kita akan pelajari bahasa C, Java mungkin ada juga, C++ mungkin ada juga. Kalau yang pastinya di semester 2 kita ada pelajaran bahasa C ya, bahasa pemrograman C. Jadi kalau di semester 1 kita pakainya Python. Kemudian ada muncul alasan mengapa kita belajar menggunakan Python. Jadi kalau kita lihat di dalam C++ untuk memunculkan karakter Hello World. Jadi kalau di dalam bahasa C++ kita lihat untuk melakukan print sebuah hello world kita membutuhkan 7 baris. Kalau di dalam bahasa Java 5 baris. Nah, di dalam Python kita cukup menuliskan 1 baris, yaitu print hello world, selesai. Output dari ketiga ini hasilnya sama. Nah, di dalam Python nanti kita akan menemukan ide, yaitu Integrated Development Environment. Kalau IDLE itu Integrated Development and Learning Environment, itu singkatannya ya. Nah, untuk di bahasa Python, kalau kita ingin mengalihkan bilangan bit integer atau seperti ini ya, ini berarti berapa panjang ya, itu masih memungkinkan. Kalau di bahasa pemrograman lain kadang dia udah menghasilkan NaN ya, atau tak terhingga ya. Itu salah satu keunggulan dari Python.
dia bisa mengkalkulasi b integer. Kemudian pada Python kita juga dipaksa untuk melakukan tabbing sehingga tulisan kita rapi. Jadi pada listing 5 ini kalau kita lihat pada baris ketiga ada tag masuk ya. Itu memiliki arti yang berbeda apabila F-nya itu sejajar. Jadi memiliki arti yang berbeda. Kalau dia sejajar berarti di luar for. Kalau ada tabbing berarti di dalam for ini. Jadi dalam pengantar algoritma ini kita menerapkan algoritma untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Nah, dalam mata kuliah ini kita menggunakan Python hanya sebagai alat. Ingat ya, sebagai alat, bukan mempelajari bahasa Python secara spesifik. Kita hanya menggunakan Python untuk menerapkan berbagai algoritma. Jadi kita bukan mempelajari bahasa Python, tetapi menggunakan bahasa Python untuk menerapkan algoritma dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian kita masuk pseudocode dan flowchart. Ini salah satu topik penting yang bisa kalian gunakan sampai semester 8 juga ada ya, terutama saat membuat skripsi. Jadi di skripsi nanti biasanya disuruh buat flowchart, pseudocode. Jadi ekspresi logika itu bisa dituangkan secara tertulis melalui, kalau tulisan itu pseudocode, kalau gambar flowchart. Ini asal kata pseudocode, bisa kalian baca tujuannya, deskripsinya. Berasal dari kata pseudo dan code, berarti kode yang tidak sebenarnya. Tujuannya apa, silahkan dibaca ya. Tidak ada standar untuk pseudocode karena bukan program yang dapat dieksekusi. Jadi nanti kalau kalian lihat berbagai versi di internet itu banyak beda ya. Banyak sekali bermacam-macam versi mengenai pseudocode karena tidak ada standarnya. Tapi pada umumnya dimulai dengan kata begin atau mulai dan diakhiri end atau selesai. Ada juga if then else untuk operasi percabangan atau seleksi. Kemudian while do while untuk operasi perulangan. Jadi pada pseudocode umumnya dimulai dengan kata begin atau mulai dan diakhiri end atau selesai. Ada juga if then else yang digunakan untuk operasi percabangan. Ada lagi while dan do while untuk operasi perulangan. Mengenai percabangan nanti di pertemuan 2, kalau perulangan itu di pertemuan 3 kita pelajari. Nah, contohnya ini. Contoh pseudocode untuk mengecek apakah bilangan genap atau ganjil. Jadi diawali begin sama end. Kalau selesai berarti ini mulai ya. Jadi awalnya itu masukkan angka, kemudian hasil sama dengan angka modulus 2. Modulus itu artinya sisa bagi. Jika angka sisa bagi 2 hasilnya 0, maka dan cetak genap, artinya dan cetak ganjil. Seperti itu ya cara baca pseudocode-nya. Jadi jika persen itu nanti ibaratnya kalau misalnya 10 modulus 2 ini hasilnya 0, karena 10 bagi 2 itu sama dengan 5 sisa 0 gitu ya. Tapi kok 11 dibagi 2 sama dengan
5 sisa 1. Jadi hasilnya kalau 11 di modulus 2 sisanya 1. Seperti itu ya. Ini saya seperti ini ya. 10 modulus 2 hasilnya yaitu 10 bagi 2 sama dengan 5 sisanya. Hasilnya 0. Sisa bagi istilahnya. Kalau 11 modulus 2 11 bagi 2 yaitu 5. Sisa 1. Kali 5 kali 2 10 tambah 1 11 gitu ya. Atau kalau kita tulis 10 itu sama dengan 2 kali 5 ya, tambah 0. Kalau 11 itu 2 kali 5 tambah 1, seperti itu ya, sisa bagi. Kalau contoh lain misalnya 42 modulus 2 43 modulus 2 sisanya berapa? 43 sama dengan 2 kali 21 tambah 1 ya, jadi sisanya 1. Seperti gitu ya. Oke, ini setelah pseudocode kita memasuki yang namanya flowchart. Nah, pada flowchart itu yaitu representasi skematik dari suatu algoritma atau proses. Jadi secara skema ya, ada penggunaan diagram. Ya, contohnya bangunan pada peta disimbolkan dengan titik, gunung disimbolkan dengan segitiga. Tapi contoh yang lebih jelas kita langsung saja di simbol flowchart. Yang pertama ini namanya terminator. Itu biasa kita buat ketika awal sama akhir program, begin end itu ya. Dia ada tanda panah, itu garis alir atau flow line, arah aliran program. Ada lagi preparation, bentuknya seperti ini ya. Segi berapa? Segi 6 ya. Untuk proses inisialisasi atau pemberian harga awal, nilai awal. Biasanya nilai awal variabel ya. Kemudian prosesnya, perhitungan rumus misalnya ya, proses perhitungan atau proses pengolahan data. Biasanya memasukkan rumus, tandanya seperti ini ya. Kemudian input ini, input output. Misalnya scan, kalau tadi input ya, input print kita pakai yang belah ketupat ini. Proses input output data, parameter informasi. Seperti print informasi juga kita menggunakan yang belah ketupat ini. Misalnya print nilai sama dengan apa. Seperti itu ya. Nah, ada lagi subprogram. Biasanya ini digunakan untuk membuat fungsi atau prosedur ya. Predefined process atau subprogram. Ya, artinya nanti bisa seperti contoh memiliki fungsi pemulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram dari program di dalam program ya, subprogram ya. Bagian dari program lain. Seperti misalnya ada fungsi, ada proses di dalam proses ibaratnya. Biasanya digunakan untuk membuat fungsi dan prosedur kita pakai ini. Kemudian ada lagi tanda belah ketupat itu decision. Jadi harus bedakan ya. Belah ketupat ini jajar genjang ya, sama ini ya. Kalau yang ini posisinya seperti berdiri tegak ya. Itu untuk if biasa, decision, membuat keputusan. Itu perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Jadi biasanya dari atas ada panah, dia muncul ke kiri jika yes, muncul kanan jika no.
Kemudian ada lagi on-page connector. Ini untuk menghubungkan, misalnya flowchart itu sudah berada pada halaman bawah, pada satu halaman, tapi kita mau melanjutkan di sampingnya, jadi kita pakai on-page connector melanjutkan flowchart tersebut. Sama yang satu lagi, off-page connector. Untuk halaman fungsinya hampir sama seperti on-page, hanya saja pada halaman yang berbeda. Ya, pada satu halaman yang sama untuk on-page connector, untuk off-page connector itu pada halaman yang berbeda. Ini contohnya. Mulai sama selesai tadi, yaitu terminator ya. Kemudian baca itu proses membaca. Jadi decisionnya itu di sini. Ya, ada inputnya, outputnya nanti dua ini panah seperti ini ya. Panah ini sama panah kiri, panah kanan. Dia cek apakah angka modulus 2 itu hasilnya 1. Jika 1, cetak ganjil. Jika 0, cetak genap. Cetak genap itu jajar genjang ya. Seperti tanda ini ya, input output ya. Jadi bukan proses ya, dia itu input output. Dan selesai. Nah, ini bisa juga kalian lakukan latihan pembuatan pseudocode dan flowchart dalam menghitung luas segitiga sama konversi suhu. Kalau luas segitiga apa? Itu setengah kali alas kali tinggi ya, seperti itu ya. Kalau konversi suhu itu ada namanya Celsius, Fahrenheit, kemudian Kelvin, satu lagi apa? Reaumur ya, Reaumur gitu ya. Ada 4 ya. Rumusnya itu kira-kira masih ingat ya? Nanti ada perbandingan, kok nggak salah 5 banding 4 banding 9 ya. Kok ini ada plus minus 32 ya. Nanti dicoba ya. Latihannya silakan dicoba ya, mengenai menghitung luas segitiga dan konversi suhu. Oke, pada konversi suhu misalnya dari Celsius, kita masukkan Celsius, kira-kira Reaumur, Fahrenheit sama Kelvin gimana? Kemudian kalau kita masukkan Reaumur, nilai Celsius, Fahrenheit sama Kelvin gimana? Ya, kita masukkan Fahrenheit. Itu berarti nilai Celsius, Reaumur sama Kelvin gimana? Sama kok kita masukkan Kelvin, Celsius, Reaumur sama Fahrenheit-nya gimana? Gitu ya. Nanti coba kalian tes buat ya latihan ini. Nah, strategi dalam mempelajari algoritma itu yaitu coba, dan coba, atau latihan, terus latihan. Yang poin kedua bisa tanyakan kepada dosen kalian. Yang poin ketiga, ask your uncle, itu bisa ditanyakan kepada uncle kita ya, yaitu Google ya. Karena di Google juga banyak juga
referensi yang mungkin bisa membantu kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Oke, sekian materi hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup yang sudah kita sediakan. Sekian dan terima kasih.